Assalamualaikum, halo para manusia yang adil dan beradab, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen yang masih hobi bernafas dan pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara tercinta. Lanjut Demon Lord Dante yang terakhir, dan yang sebelumnya belum nonton saya anjurkan tonton dulu ya, link ada di bawah. Tanpa banyak berbacot ria, langsung saja kita ke ceritanya dan bekicrot. How do you get to the parallel dimension that Satan is sealed in? Sebelumnya Dante diajak pergi ke masa lalu oleh Medusa untuk mengembalikan ingatan Dante yang belum sepenuhnya sadar dan sudah mengetahui awal mula perubahan fisiknya, yaitu karena terlalu banyak menyerap energi Tuhan sehingga membuat Dante berubah menjadi sosok yang mengerikan, gabungan antara dinosaurus dan burung purba yang saat itu sedang menyerangnya. Ya, sekarang dia sudah tersadar dan faktanya itu tadi hanyalah sebuah rangsangan halusinasi dari Medusa untuk memulihkan ingatan Dante di masa lalu, dan menceritakan hal itu memang benar terjadi di kota Sodom yang dihancurkan oleh Tuhan. Namun masih ada beberapa rakyat yang selamat hingga sekarang karena terlalu banyak menyerap energi pancaran sinar Tuhan, yang hal itu membuat banyak rakyat berevolusi menjadi monster abadi, dan Tuhan menyebut golongan monster tersebut dengan sebutan iblis. Mereka hidup menyamar di antara para manusia. Peradaban yang dibangun oleh Tuhan berawal di mana Tuhan menghancurkan penduduk Sodom dan membuat peradaban baru dari jiwanya, menciptakan kera antoropid dan ditempatkan di seluruh bumi, membuat para kera berevolusi dengan pesat hingga sekarang. Dan para iblis berasumsi Tuhan dan manusia adalah musuh mereka yang sesungguhnya. Dan sekarang Rio sudah sepenuhnya menyadari dirinya adalah benar-benar Dante dan mengingat perjuangan dengan teman-temannya melawan para manusia pemuja Tuhan abad demi abad berganti. Bahkan ia mengingat hingga dalam pertarungan melawan Tuhan, ia kalah dan tersegel di gunung Himalaya. Dan hingga suatu saat ia mengirim jiwanya 2000 tahun ke masa depan, saat dimana manusia sudah hampir melupakan Tuhan. Dan jiwanya terlahir kembali menjadi seorang bayi dan hidup menjadi anak bernama Rio dari ayah bernama Otsuke, seorang pemuja Tuhan. Dan Medusa melihat Dante sudah kembali ingatannya pun sangat bahagia karena mereka adalah sepasang kekasih jutaan tahun yang berpisah. Dan di saat pulang ke kos-kosannya, Rio bertemu dengan Saori yang ingin menemui untuk memberikan sesuatu. Tapi ia kaget saat Rio bersama dengan Kodai yang ia kira pacarnya Rio. Berusaha bersikap biasa-biasa saja, Saori pun bergegas pergi. Tapi entah kenapa Saori belum bisa menerima jika kakaknya mempunyai pacar, dan merasa itu alasan kakaknya pindah karena ada pacar barunya. Dan tampak Saori belum bisa menerima kakaknya harus dimiliki oleh orang lain. Namun tiba-tiba ia melihat kakaknya di depan rumah dan mengejarnya. Tapi Rio enggan menanggapi karena dirinya adalah sosok Dante si iblis. Tak bisa jika harus bersama adiknya yang keturunan Tuhan, musuh mereka, dan pergi demi kebaikan Saori. Tapi tiba-tiba Medusa muncul dan meminta pada Saori untuk melupakan Rio demi kebaikannya, karena memang dunia Saori berbeda dengan Rio, dan mengatakan bahwa Saori dan Rio bukanlah benar-benar adik kakak. Namun hal itu membuat Saori bersedih dan bingung apa maksud dari Medusa, dan Medusa yang tak tega pun pergi meninggalkannya. Hal itu membuat Saori menangis di kamar mandi mengetahui kenyataan ini. Berpindah pada ayah Saori yang tiba-tiba cahaya Tuhan menyinarinya seraya berbicara bahwa Tuhan sangatlah marah karena Dante benar-benar sudah bangkit dari ingatan Rio, anaknya sendiri, yang ternyata Otsuke sendiri tak menyadari anaknya adalah jelmaan Dante. Dan sekarang Otsuke telah melakukan dosa besar, yaitu membiarkan Dante telah bangkit. Dan untuk menebus dosanya, Saori telah terpilih untuk menjadi prajurit Tuhan untuk berperang melawan Dante. Namun Otsuke memohon untuk tidak melibatkan Saori anaknya dalam pertempuran ini. Namun itu sudah menjadi keputusan oleh Tuhan. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan istrinya dari kamar mandi. Dan ya, jiwa Saori sudah terangkat untuk menjadi prajurit terpilih melawan Dante. Dan Otsuke sangatlah marah atas keputusan Tuhannya, dan pengabdiannya selama ini hanyalah sia-sia menurutnya. Berpindah pada Dante dan Medusa yang menemui yang lainnya, dan sekarang mereka sudah tampak akrab seperti dahulu. Dan Dante sudah mengenali yang lainnya, tapi dia masih belum melihat iblis bijaksana bersamanya. Dan Beelzebub menceritakan bahwa saat Dante dahulu disegel di gunung Himalaya oleh Tuhan, iblis bijaksana menyegel dirinya sendiri di dunia paralel demi menghindari serangan Tuhan hingga menunggu bangkitnya Dante. Mendengar hal itu, Dante sekarang berencana ingin membebaskan iblis bijaksana. Dan sekarang kota sedang dilanda kekacauan di mana-mana. Para manusia peradaban Tuhan, jiwa mereka terangkat menjadi satu ke atas, dan mereka yang kehilangan jiwanya membuat kekacauan di mana-mana.
Berpindah pada Sosuke yang menemui Otsuke bosnya, namun ia terkejut ketika melihat dua rekannya sudah menjadi praktek bosnya. Dan faktanya itu dilakukan Otsuke untuk menciptakan iblis terkuat untuk bisa menjadi ganti Saori anaknya untuk mengalahkan Dante. Dan merasa muak atas kelakuan bosnya, ia pun langsung membunuh bosnya. God is to faithfully trust His word. Saori. Was it that we were doing? Ia juga berhasil membunuh iblis eksperimen itu juga, dan ia juga harus terluka dan mati. Berpindah pada Ryo dan lainnya, ia mendapat penglihatan kekacauan para manusia yang jiwanya telah diangkat. Begitu juga ia melihat bayangan ibunya yang tergeletak meninggal di rumah. Namun Beelzebub menahannya karena itu sudah terlambat untuk ditolong. Dan sekarang mereka harus berfokus bersiap menanti kedatangan prajurit Tuhan. Sementara itu di alam lain, Tuhan merubah wujud Saori menjadi sosok prajurit yang kuat tak terkalahkan. Kembali pada pemuja iblis, mereka sedang mengatur siasat untuk membangunkan iblis bijaksana yang berada di dimensi paralel. Dan siapa saja manusia yang tak mempunyai kekuatan pasti akan mati sekejap saat masuk dimensi itu. Dan hanya kekuatan Dante lah yang mampu membuka gerbang itu. Lalu dengan yakin Dante mencoba konsentrasi untuk membuka gerbang dimensi paralel itu. Ya, berbarengan dengan angin yang berhembus, portal dimensi paralel pun terbuka. Tapi tiba-tiba sosok naga kuning raksasa muncul di depan mereka yang ditunggangi oleh dua orang, laki dan wanita. Para iblis berasumsi bahwa mereka adalah tentara Tuhan yang bernama Adam dan Hawa, yang juga sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Tapi tak peduli apapun, ambisi Dante masih sama seperti dahulu, yaitu menantang melawan Tuhan. Dan inilah yang mereka nantikan, pertempuran melawan tentara Tuhan. Dan segera mereka berubah mode iblis dan bersiap berperang. Become devils to fight. I can't take. Ya, hingga momen Dante terluka, iblis Rico menahan serangan tentara Tuhan dengan tubuhnya. Dan di saat terakhir Rico berpesan untuk terus berjuang melawan Tuhan, untuk menciptakan kehidupan yang baru. Hingga serangan yang begitu kuat, dia pun harus gugur. Dan Dante berusaha bangkit kembali untuk melawan Tuhan. Di situasi yang mulai terpojok, Medusa memutuskan untuk menggantikan Dante untuk masuk ke dimensi paralel demi membangkitkan iblis bijaksana untuk membantu melawan Tuhan. Namun iblis yang lain menolak karena tempat itu cukup bahaya bagi mereka yang tak terlalu kuat. Dan Medusa tetap berangkat. Di dalam ia melihat manusia-manusia pucat meminta tolong. Sementara itu Dante masih terus bertarung dengan tentara Tuhan. Dan Dante juga harus kehilangan rekan iblisnya yang gugur tertelan perut naga Tuhan. Kembali pada Medusa yang terus terbang ke penghujung dimensi. Tiba-tiba ia terhenti dihadang oleh 3 prajurit Tuhan yang menjaga pintu segel. Iblis bijaksana dan mereka pun bertarung. Fooling around. Dante. Ya, Medusa pun hampir terbunuh oleh pasukan pimpinan prajurit Tuhan, tapi jiwanya menolak untuk mati di sini karena harus menuntaskan misi membangkitkan iblis bijaksana untuk membantu Dante. Hingga cahaya terpancar dari tubuhnya, membuat prajurit Tuhan pun hancur membatu. Ya, lalu dengan pedang Medusa menancapkan ke tebing hingga bangkitlah iblis bijaksana yang menunggu 2000 tahun lamanya. Seketika ia mengangkat tubuh Medusa yang hampir sekarat.
serta Medusa berbicara dalam hati meminta pada iblis bijaksana untuk membantu Dante melawan tentara Tuhan, dan Medusa pun harus gugur. Dan sekarang iblis bijaksana serta pengikutnya pun akan turun ke medan perang dan langsung menyerang tentara Tuhan. Dante! Ya, dengan serangan yang begitu dahsyat membuat tentara naga itu hancur lebur tinggal tulang. Saat musuh sudah dikalahkan, iblis bijaksana sangat senang bisa bertemu kembali dengan Dante dan yang lainnya. Setelah sekian lama, begitu juga dengan Rio yang sangat senang. Tapi iblis bijaksana harus menyampaikan jika Medusa harus gugur saat berjuang melawan tentara Tuhan penjaga gerbang. Begitu juga dengan rekan-rekan iblisnya, yang semua telah gugur tak tersisa. Tapi tiba-tiba di tengah perbincangan mereka, cahaya Tuhan mengangkat jasad Hawa dan memberinya tubuh baru yang lebih kuat. Bahkan serangannya melelehkan semua prajurit iblis. Ya, itu adalah senjata rahasia Tuhan. Dan Dante yang mulai marah pun langsung berubah wujud mode iblis dan langsung kembali menyerangnya. Dante! I'll destroy every single enemy! Look! Hingga Dante mengeluarkan kekuatan gelombang kejut dari mulutnya, membuat wanita yang diduga Hawa faktanya adalah tubuh Saori yang dikendalikan oleh Tuhan. Dan dengan masih pengaruh Tuhan seutuhnya, Tuhan seakan memaksa Rio melawan adiknya sendiri, hingga membuat Rio hanya bisa menghindar tak mau menyerang. Oh, there's Ryo Tsugi! I'll fight his own sister! Dengan permainan Tuhan yang licik ini, iblis bijaksana berencana mematahkan kendali Tuhan atas Saori dengan masuk ke tubuh prajurit Tuhan itu. Hingga di dalam, ia melihat Saori terkurung di sebuah bongkahan kristal. Kembali pada prajurit Tuhan yang masih membabi buta menyerang Dante. Berpindah pada iblis bijaksana yang ternyata tak mampu mengalahkan Tuhan, dan kembali pada Beelzebub dan sudah putus asa merasa mustahil melawan Tuhan. Begitu juga dengan Dante yang tak tega menyerang adiknya sendiri dan hanya berusaha menghindari dari serangannya. Ya, hingga pada akhirnya tangan Dante pun terputus dan membuat ia tak bergerak sesaat dan mengingat kenangan ia dengan adiknya saat kecil dulu. Dirasa Dante sudah tak berdaya, prajurit Tuhan langsung menyerang iblis bijaksana, tapi dilindungi oleh Beelzebub yang mengakibatkan dia pun gugur. Dan sebagai penutup, Tuhan mengendalikan Saori untuk memenggal kepala Dante. Tapi tiba-tiba semua pasukan iblis yang hancur pun bercahaya. Begitu juga cahaya dari langit menyinari tubuhnya, yang membuat Dante berevolusi berubah warna kuning keemasan. Dan cahaya itu juga yang mulai menyadarkan Saori yang sesungguhnya, hingga menjatuhkan pedangnya. Tapi Tuhan seperti menahan kesadaran Saori. Lalu dengan cahaya Tuhan menggerakkan tubuh prajuritnya untuk kembali menyerang Dante. Tapi Dante lagi-lagi enggan menyerang adiknya yang ia cintai. The fact that we was not God's mistake. He gave it to us in a race that needed to fight, creating enemies on purpose so that they destroyed their own existence that wanders in outer space. Spirit energy. They possess the humans to... Like, can you? No matter how many. Die, Dante!
Hingga Dante sudah terpojok, Saori berhasil menghentikan kendali Tuhan atas tubuhnya dan lebih memilih mengelus pedang ke perutnya. Hingga Dante yang tak terima ulah Tuhan ini, ia bangkit dan memancarkan cahaya seperti Medusa, membuat tubuh prajurit Tuhan pun membatu. Tapi tubuh Saori masih utuh dan Dante juga menjemputnya, berusaha menggenggam tangannya. Tapi faktanya, asumsi iblis bijaksana bahwa energi Tuhan dan energi iblis tak boleh digabungkan karena saling bertentangan. Dan jika mereka bersatu, dunia akan lenyap. Will vanish. Jauh ke masa depan, sekian beberapa juta tahun dunia kembali tercipta dan tampak Saori dan Rio sebagai manusia pertama memulai peradaban. Oke, Demon Lord Dante sudah tamat guys. Jadi gimana ya? Singkat cerita, di sini Tuhan ibarat alien, lucu emang, yang datang ke bumi menghancurkan peradaban manusia dan membuat peradabannya sendiri. Dan manusia-manusia yang terkena cahaya atas serangannya merubah mereka menjadi sosok monster, dan Tuhan menyebut golongan monster itu dengan iblis. Lalu berabad-abad lamanya bangsa iblis membenci bahkan menentang Tuhan dan para manusia peradaban yang dibangun oleh Tuhan. Aneh sih animenya, ruwet penuh tanda tanya. Entah akunya yang kurang nangkep apa ceritanya yang absurd. Yang masih tanda tanya itu kenapa di tengah episode Dante mengaku Yudas. Entahlah. Tapi sebelumnya maaf jika pembawaan cerita kurang paham, dan jika ada rekomendasi anime lainnya silahkan komen di bawah. Dan saya izin undur diri. Dadah, assalamualaikum.